Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wassalamu rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Erni Aida, SSI, MPD, kemudian anakku kelas 7, 8, 9 perwakilan dari 21 kelas yang saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini undangan dilewatkan ya bagi anak-anak yang menjadi wakil, menjadi duta dari masing-masing kelas, karena hari ini adalah hari Sabtu lagi ya. Nah, besok biasanya nak libur seminggu ya. Kita besok kan libur, jadi sekarang kan rasanya hari Sabtu ya. Anak-anak nanti selama 2 hari di rumah ya, hari Sabtu dan Minggu nanti bekal nanti hari ini, hari Jumat ini nanti di rumah nanti dia akan disampaikan secara panjang lebar oleh Ibu Erni, nanti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sebagai perwakilan kelas ini. Intinya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan bahwa duta Go Green itu kita canangkan sudah lama, sejak sebelum saya di sini sudah dicanangkan, karena memang untuk membuat sekolah itu benar-benar ramah, zero dari plastik itu ya memang luar biasa tantangannya. Maka dari itu duta Go Green kita canangkan, kita sudah membuat ide yang sangat besar, itu tidak akan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada kerjasama dari warga sekolah itu sendiri, mulai dari bapak ibu karyawan, kemudian anak-anak, terus kemudian pengelola kantin, koperasi siswa dan sebagainya. Itu tidak akan bisa terlaksana menjadi Go Green, betul-betul Go Green. Maka dari itu anak-anakku dihadirkan di sini sebagai perwakilan kelas. Itu nanti ujung tombak dari masing-masing perwakilan ini itu nanti menjadi duta, selalu mengingatkan anak-anak yang ngasih jajan plastik itu diingatkan, oh ora oleh lu tuku minuman ataupun makanan kecil yang bungkusnya plastik. Itu nanti Bu Tati selaku 7K nanti selalu memonitor ya Bu Tati nggih, masing-masing kelas ditanya pada anak-anaknya, kalau perlu ya di video dan sebagainya. Itu bukti bahwa kunjungan hasil dari audiensi pada pagi hari ini nanti ditindaklanjuti, orang sebatas ngomong saja terus nanti tidak ada tindak lanjutnya. Itu aja anak-anakku yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dukung Go Green kita yang nanti insya Allah tanggal 17 bulan Mei nanti kita akan kerawan banyak tamu yang jelas, nanti orang tua siswa kelas 7, kemudian ada Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Forkompimca, kemudian Bapak Komite Sekolah dan sebagainya. Itu nanti akan kita gelar panen raya proyek kelas 7, namun nanti tetap kami melibatkan kelas 8 dan kelas 9 agar acaranya bisa sangat meriah. Saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan ini dan nanti disampaikan di kelas masing-masing. Saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Nah itu loh, sudah sarapan belum? Sudah, oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan juga di dalam doa nanti kita memohon kepada Allah semoga 2 kelas ini sudah langsung lengkap gitu ya. Oke.
Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Silakan masuk. Iya, kelas berapa? 7A sama? Kelas berapa? Iya, silakan, kalian memang ditunggu. Terus 7A mana? Sama. Ya beginilah, kalau terlambat itu terus jadi salting gitu ya. Makanya berusahalah untuk tidak terlambat ya. Oke, anak-anak kalian yang hadir di sini saya yakin adalah pilihan dari 778 anak. Diambil 42. Tahu kenapa? Untuk apa? Tidak tahu, ya Allah, tidak tahu. Saya perlu kenalan dulu enggak nih? Enggak bisa apa Bu Erni, Ibu dari grup ya. Oke, tidak perlu kenalan. Sebenarnya hari ini kegiatannya dari Pak Kepala Sekolah memberikan kepada kalian informasi tentang Duta Go Green. Sebenarnya Duta Go Green ini sudah familiar ya di kita ya. Nah, terus harusnya juga Bu Wakil Kesiswaan Bu Tari ada di sini, tetapi karena beliau berdua itu sedang ada rapat dinas yang sangat urgent, maka hari ini ya saya sendiri. Terus apa maksudnya kita dikumpulkan di sini? Kayak ibarat HP. HP itu kalau tidak dicas ya mati, rasa dienggo, terus tidak ada manfaatnya, tidak berguna, nonsen, gitu ya. Nah sama halnya dengan Duta Go Green, kita cas anak-anak yang luar biasa ini menjadi duta dari kelas masing-masing. Duta itu apa toh? Perwakilan, utusan. Berarti kalian itu adalah anak-anak hebat. Tadi saya bilang dari 778 siswa SMP Negeri 2 Tuta dipilih 40 apa rajos? Jos ora? Jos. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, semangat. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus jadi yang terdepan karena sudah terpilih. Kemarin Bu Erni sampaikan kepada wali kelas, silakan dipilih anak-anak yang potensial dan punya tanggung jawab. Kalian semua punya itu? Insya Allah. Punya potensi? Insya Allah. Punya tanggung jawab? Insya Allah pasti ya. Yakin kok enggak tuh? Mau punya tanggung jawab itu yang bentuk kita sendiri, kenapa enggak yakin gitu? Bilang aja siap bertanggung jawab gitu. Nanti kalau belum bertanggung jawab ya untuk tanggung jawab dari gini. Mono nak wingi dipikir kok aku kita era tanggung jawab kok dipukul tanggung jawab selalu di hati kita. Sekolah kebanggaan. Oke, siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian banggakan dari SMP 2 Tuta? Mewakili kelas itu. Bangga SMP 2 Tuta apa? Siapa yang mau mulai? Oke, Mela, pakai mic enggak? Suaranya saya Bu Erni atau ya? Enggak usah. Oke. Apa yang kamu banggakan? Wah, ini mewahnya ini dalam tanda petik mepet sawah tanggane ya. Oke, banyak prestasi ya jelas betul. Kemarin sepak bola sudah juara ya. Juara piro ya? 3. Second runner up atau first runner up? Ada yang tahu? Oh belum. Ya udah nanti kita tunggu saja. Biar apa? Saya penting juara. Kemudian sekolahnya sejuk. Ada lagi yang membanggakan dari murid-muridnya mungkin? Ganang. Ya nak. Gurunya baik-baik. Gurunya baik-baik, tepuk tangan buat Bu Erni. Termasuk Bu Erni. Bangga ya punya guru yang baik-baik ya. Padahal ada yang dalam tanda petik loh keras gitu. Suka nggak dengan guru yang keras? Ada yang suka, ada yang tidak ya. Kerasnya di bagian mana dulu? Kalau memang mendisiplinkan anak dengan baik, pasti senang ya. Iya. Nah, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada apa yang akan kita bicarakan ini? Tentang, nah ini sekolah yang membanggakan tadi ya. Pada saat upacara berusaha untuk tertib, berusaha loh ini karena ada kelas-kelas tertentu yang tidak tertib. Oke, sekarang yang ada di sini,
Kalau kalian bayangkan pas upacara, kalian berdiri tegak gak selama setengah jam itu? Tidak. Oke, berarti bisa nggak kalau besok diubah sikapnya? Bisa, insya Allah. Jadi apa sih maknanya upacara bendera itu? Itu adalah melatih apa? Ini pelajaran PPKN, ngopo kok upacara bendera? Ayo. Jiwa nasionalisme luar biasa keren. Terus apa lagi? Melatih apa tuh? Upacara. Kedisiplinan jelas pasti. Apa lagi? Kesabaran, yo. Sabar ngopo nih? Sabar menunggu sampai selesai, Bu. Ya, betul. Terus apa meneh? Hah? Apa? Latihan fisik. Ya enggak? Iya, anak awalnya langsung kubruk langsung perpet nih UKS. Ya enggak? Makanya prepare dong supaya tidak sakit. Gimana? Sarapan, minum, terus jaga kesehatan, tidurnya jangan terlalu larut. Ya, jangan terlalu malam. Bisa, itu sebenarnya mudah. Penerapan PPKN di dalam dunia nyata itu mudah. Dan ketika upacaranya tertib, bagus, luar biasa. Ini keren sekolah kita. Cuma sayangnya kadang kalau tidak dicas, ya kayak kita ini tidak dicas, itu nanti pro lagi. Pas upacara ya teko sak karepe dhewe, rame sendiri, ngobrol sana, ngobrol sini. Posisi siap malah istirahat. Ya, kelihatan nggak kalau geleng-geleng begini itu sebenarnya kelihatan nggak? Berarti kayak sini sikapnya kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi di sini juga akan menguatkan jiwa patriotisme kita. Di mana di dalam upacara itu ada satu sesi yang paling sakral begitu. Pada saat apa kira-kira? Pengibaran bendera, langsung merinding gitu ya. Kamu bilang pengibaran bendera itu berarti merinding loh, serius. Jadi kalau kalian sudah merasakan hal semacam itu, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat, tidak peduli kanan kiri temanmu seperti apa, kamu hayati Indonesia tanah airku, itu nanti akan merinding sendiri. Merasa seperti itu kan? Atau belum? Belum. Kalau belum berarti rasakan. Apa yang saya katakan tolong rasakan. Nanti kamu akan merasakan itu, kemudian cinta tanah airnya semakin tinggi, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu Duta Go Green. Apa sih Duta Go Green? Penghijauan. Apa lagi? Menurut kalian yang selama ini dipapang di MMT, mengurangi sampah plastik, kemudian tadi penghijauan, terus apa lagi? Yuk, yang kamu rasakan, yang kamu lakukan, rasa muluk-muluk, bedino kon ngopo kuwi termasuk Go Green gak sih di SMP 2 tentang ini? Apa? Bawa bekal, nggo bekal amin. Iya, always, selalu. Oh ya, bagus. Amin itu kalau kegiatan yang semacam itu luar biasa. Saya langsung jempol ya. Oke, yang lainnya bawa bekal, mengurangi sampah plastik, kemudian penghijauan, apa lagi? Apa nanti? Ini delegasi 7E apa? Juga Go Green yang kamu tahu, kira-kira salah satunya apa? Pola hidup sehat, keren, luar biasa. Contohnya apa ya pola hidup sehat yang ada di SMP 2 tentang? Terus, apa kan? Oh, menggunakan kembali sampah kulit buah gugu apa? Ekoenzim. Oh iya, ekoenzim itu kan banget nenggone ruang lab itu ternyata anak-anak belum dikasih atau belum minta ya. Tadi disampaikan sekolah hijau ya, betul ya, sekolah hijau. Sudah hijaukah sekolah kita? Sudah? Sudah. Kalau saya sih sedikit. Aku belum puas. Ini angel puas itu. Ya, nanti kita hijaukan lagi ya. Kemudian apa lagi? Sekolah bersih ya. Pola hidup bersih dan sehat itu PHBS sudah kita lakukan ya, sedikit belum oke. Berhubungan dengan ini kadang kita panggil puskesmas ya,
puskesmas. Apalagi waktu COVID itu betul-betul pemantauan luar biasa dari puskesmas Gedangan ya. Kemudian pola hidup sehat ya tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah ramah lingkungan, recycle, reduce dulu ya. Reduce tadi menggunakan mengurangi sampah plastik itu apa? Reduce ya, menurunkan. Reduce, reuse, recycle. Reuse-nya kita menggunakan sampah-sampah kulit buah misalnya. Itu yang sudah benar-benar kita lakukan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian recycle, kemarin ada kegiatan membuat itu pot ya, kelas 9. Kemudian kelas 8 itu ada yang membuat keterampilan ya. Dari apa ya? Sundo S itu kelas berapa? 9. Kelas 7 kemarin buat ubah sampah jadi indah itu ya. Nah itu recycle. Nah yang belum nanti kita bisa usulkan kepada Bapak Ibu Guru, yuk kita recycle apa gitu supaya kita ramah lingkungan. Kemudian sekolahnya nyaman, tidak ada bullying, tidak ada ini itu. Oke, sekarang untuk Duta Go Green ini Bu Erni sudah bikin beberapa rangkuman dari yang sudah kalian sampaikan juga. Jadi di SMP 2 Tuntang ada kegiatan cinta lingkungan ya. Contohnya adalah penghijauan sekolah. Ada yang tahu penghijauan sekolahnya apa yang baru-baru ini? Menanam cabai, betul. Itu ya menghijaukan, memanfaatkan lahan kosong. Kelas 7 ya. Kelas 8 9 nanti dulu lah. Soalnya nggak tahu nih kurikulum ya. Oke, bisa dilakukan dengan cara yang lain. Penghijauan yang lainnya? Juga sudah Juga tanaman buah. menanam tanaman 50 buah. pohon. 50 pohon. Ada yang tahu? Di mana Sebelumnya? tempatnya? Tempatnya di mana? Di belakang, terus di mana? Nggak lihat tanaman buah. Ngertimu jambu ning ngarep pokoke ya Di depan kelas. di depan kelas, Depan les. di depan ruang pas ini mau keluar mau masuk SMP 2 Tuntang, kanan kiri ada sawo, ada jambu, ada mangga. Lihat tak? Semua saya pagari kain. Saya tak tanya saya. Lihat enggak? Ada yang tidak? Tidak. Nah, ini berarti kepeduliannya kurang. Nah, sekarang besok setelah ini kan kalian ada di Duta Go Green, dutanya Duta Go Green. Maka harus peduli. Dari siapa? Dari kalian. Jadi kalian nanti akan melakukan kontrol di lapangan, di teman-teman sendiri dalam satu kelas. Begitu kita kerjasama Bapak Ibu Guru dengan dutanya Duta Go Green. Setuju enggak? Setuju ya, ya kudu setuju, nek mau setuju, saya kudu jadi setuju. Karena Bapak Ibu Guru jelas di dalam lingkungan kelas itu kadang tidak terpantau secara langsung. Iya enggak? Iya, kami terbatas mengawasi 778 anak. Maka ada duta-duta yang sudah lengkap. Alhamdulillah ini. Oh ya, berpenampilan menarik nih. Ya, berpenampilan menarik itu penting ya. Penting. Anak SMP 2 Tuntang dimanapun kalian berada, tolong jaga penampilannya. Karena label murid SMP 2 Tuntang itu tidak hanya pas di sekolah loh. Status kita dari FB, IG dan sebagainya, YouTube itu kelihatan apa aktivitas SMP 2 Tuntang yang berkualitas. Murid-muridnya bagaimana? Dari pagi sudah di depan, dihadang anak-anak OSIS. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana kesiapan mereka menuju ke kelas. Ya, itu sudah nilai plus loh. You can describe the topic of the section here. Apa maksudnya? Kamu bisa mendeskripsikan topik yang berkaitan dengan masalah sekolah hijau. Intinya ya, Bu Erni pengen kalian mencurahkan pendapatmu. Apa yang harus kita lakukan? Kita di sini SMP 2 Tuntang kan mau dari sekolah hijau. Misalnya kayak mau rasa ojo metek boba, dirawat tanamannya. Gowo mene kelas kalau ada apa tanaman di pot tolong ditanam. Nek misalnya mau 770 sehari itu ngambil satu rumput kira sempat murid ning pot. Nek sampai saat sekarang nek orang di mek karo Pak Catur itu potnya yo ketenan saya peduli. Iya enggak? Yuk coba yuk, bisa nggak kita peduli seperti itu? Harus bisa. Harus bisa ya. Jadi enek pot sithik aja isin. Jangan mau ya. Ambil saja buang di tempat sampah. Nanti ajak teman enek suka yuk, suka limo cukup ajak cang limo kan ijil to biasa enek bocah ya. Nah tak cukup dhewe mosok sing kerja aku tok ngono to. Ya ajak cang limo wis siji sama anak rakomanan gantian. Ya enggak? Anak itu
kayak gitu loh, beneran. Nek aku sing nglakoni dhewe iki injil, terus kok piket tak limo misale, ono sing mlayu ngono ki ribut kan. Bu itu enak kan enggak piket itu enak. Lah anak-anak itu masih seperti itu. Irinya itu luar biasa, ya enggak? Orang seneng nek kancane seneng. Penyakit hati, namanya penyakit hati. Ya sakit hati kadang itu tidak punya jiwa untuk berkorban. Lah aku rapi ketok tak nyaku ah. Ini nanti ada sekolah bersih, ada sekolah sehat, ada sekolah ramah lingkungan. Sudah selesai. Sekolah nyaman nanti sebagai tujuan akhir ya. Jadi kalau semuanya ini 4 sudah dilakukan, otomatis sekolahnya nyaman kan? Iya. Oke. Kita mulai dari sekolah. Ini tanggung jawab kita nanti terakhir ya. Ini kita nanti sampai jam 9. Sampai jam 9 ya. 9 kita nanggung ngarep ya. Ya udah selesainya aja. Sekolah hijau. Kira-kira ada usulan apa ini untuk yang bisa kita lakukan? Silakan jari nanti dari yang Mau kan kayak gambaran apa yang sudah kita lakukan nggak apa-apa ditulis lagi karena sebagai hasil kesepakatan kita. 1. Ayo ngomong, nggak usah malu. Apa? Reboisasi. Menanam kembali ya. Menanam tanaman. Mungkin ini bisa diagendakan di Jumat Sehat itu biar konkret ya. Jumat Sehat? Iya, Jumat bersih. Jumat bersih berarti nanti ini bisa dikoordinir per kelas ya nak. Nanti kalian usul ke wali kelas. Bu, besok kita membawa tanaman gitu bilang ke bapak ibu guru ya. Kemudian apa lagi? Mengurangi sampah plastik. Caranya membawa bekal. dan membawa pulang plastik yang dibawa. Ya. Apalagi? Oke, yang berikutnya. Piket kelas itu caramu bagaimana? Kamu sebagai duta setelah ini akan bagaimana? Tadi pas Bu Tati kan bilang kalau di kelas pokoknya kamu jadi pemimpin tidak apa-apa. So merasa gini, kok aku menang, kok aku tuh mesti kok aku, jangan seperti itu ya. Kalian bangga saja ketika diminta untuk mewakili kelas. Gitu, bisa toh? Bisa. Kalau kemarin belum bisa berarti setelah ini harus bisa ya. Oke, kita lanjutkan sekolah bersih. Selain piket apa lagi? Membuang sampah, gampang jadi ini dilakoni ya. Kurangi sampah plastik sudah, tempat bekal sudah. Ada lagi? Apa meneh nak? Sampaikan sekarang, enggak berarti nanti apa yang kalian lihat di lapangan di kelasmu yang membuat risih begitu? Apa? Mengambil sampah yang berserakan. Oke, di depan sini ya. Dengan sadar ya, kesadaran ya, dengan kesadaran. Jadi orang perlu izin kalau kancane. Nah, oh iya, bapak kepala sekolah itu juga melakukan itu loh. Kalau kalian perhatikan, beliau kalau pas keliling itu sampah itu diambil dibuang ke tempat sampah. Jadi memang itu tuh panggilan jiwa kok akhirnya. Kita itu akan risih. Iya betul. Kita itu akan risih ketika melihat sesuatu tidak pas. Ya, nanti kamu saya harapkan akan jadi pionir-pionir semacam itu. Oke, ada lagi? Tidak mencoret dinding, tembok, meja, kursi. Oke, sudah ya? Sudah, sekarang yang sekolah sehat. Nah ini. Tidak merokok? Hah? Dia tidak merokok, guys, ekstrim. Masih kecil. Dimanapun ya, ini ya. Oh tidak merokok, khususnya di sekolah. Terus apa lagi? Memakai masker. Oh makan makanan sehat.
berarti ini hindari yang ini, hindari pengawet. Apa sih pengawet ya? Masih ada yang doyan itu makanan kayak gitu? Berpewarna. Apa lagi? Berpewarna, berperasa, berpengawet, berpemanis. Pemanis itu perasa ya. Apalagi? Itu hindari ya. Hindari, makanya Bapak buka dari rumah. Nak minum juga kalau jeruk ya jeruk yang peras itu. Tambah darah, oke. Ketika menstruasi ya. Khususnya anak putri. Nah, putra enggak ada apa-apa ya. Atau putra ya dikasih ya? Dikasih enggak? Dikasih ya, berarti apa-apa istri. Terus apa lagi? Cuci tangan ya. Rajin cuci tangan. Tapi yang juga alasan pas pelajaran, Bu izin cuci tangan, Bu izin cuci tangan. Ngono ya? Ih, sapa sing sok ngono ayo? Sapa Amin? Apalagi? Sehat. Menjaga lingkungan bersih. Ada lagi? Senang, oh ya. Rutin berolahraga ya. Apa meneh? Iki deket karo narkoba ini. Ada itu? Belum. Muga-muga ora ya. Nek wis tau hasil rapat pada hari Jumat 17 Februari 2023 dengan Bapak Kepala Sekolah Bu Erni dan Tati. Pertama, kita harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti di laci. Kedua, kita harus menerapkan hidup sehat seperti rambut dan kuku harus rapi. Jika ingin jajan membawa tepa atau tabel dan tidak boleh membeli makanan atau minuman berkemasan. Dan juga jangan lupa membawa bekal. Dan ketika kalian membawa bekal plastik, tolong dibawa pulang kembali. Dan jangan lupa membawa kantong untuk menaruh sampah plastik yang kalian bawa. Ini adalah salah satu bukti saya dan orang mengambil sampah-sampah di laci dan di bawah meja-meja banyak. Oleh di sini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua akan menyampaikan tentang apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, Bu Erni dan Bu Tati pada hari Jumat kemarin. Salah satunya, tidak boleh membeli atau membawa makanan yang ada kemasan plastik. Rambut dan pakaian harus rapi, menaati tata tertib sekolah. merawat tanaman yang ada di depan kelas, tidak merusak tanaman yang ada di lingkungan sekolah, mengurangi sampah plastik dengan membawa tepak dan tumbler, membawa pulang sampah plastik yang dibawa dari rumah, membawa tepak dan tumbler ketika jajan di kantin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami berdua akan menyampaikan apa yang telah disampaikan kepala sekolah tentang saya menyelesaikan duta Google. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, jika jajan di kantin harus membawa tepa atau tumbler.